dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu akan terbentuk Bapak Ibu kalau masih ada ketidaknyamanan dalam hal pelayanan pendidikan di suatu tempat. Maka itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SDLT nomor 1 ini sangat luar biasa sekali. Kita harapkan ini menjadi cara kita merubah pola. Bahwasanya apa yang telah kita lakukan selama ini ternyata harus ada yang dievaluasi, baik itu dari sisi orang tua sebagai pemilik anak, ya, baik itu sekolah sebagai apa? Sebagai mentor, ya, sebagai pembentuk karakter anak. Nah ini harus luar biasa. Ibu berapa tadi? Alhamdulillah, Luar biasa, badan sehat, otak cerdas, hati bersih, Allahu Akbar. iya. Kalau badan sehat, otak cerdas, hati bersih, terus Allah Akbar, pasti kalian akan jadi orang sukses nanti. Karena itu ada buktinya hidup. Satu, badannya sehat. Itu salah. Jadi dulu dahulu kalanya itu gimana ya, benarnya itu dari sisi yang salah. Ternyata itu salah. Sehingga pada tahun 89-an dibuatlah yang namanya Konvensi Hak Anak. Itu adalah konvensi atau ngerupinya para pemimpin bangsa waktu itu. Pemerintah, milik pemerintah, tapi sifatnya independen. Jadi dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam hal kebijakan tentang perlindungan anak. Tutup dulu, naikkan dulu, naikkan Pak. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu intoleransi? Intoleransi, menurut versi ibu-ibu, in itu kalau bahasa Melayunya dalam. Oh tidak, bertentangan. Kalau yang dimaksud bukan dalam ya. Toleransi, apa yang dimaksud dengan toleransi aja? Saling menghargai, itu intoleransi. Oh gitu. Berarti nggak perlu banyak yang saya bahas karena ibu mesti rata-rata paham. Karena apa? Jadi hak untuk melindungi anak di dalam hal mendidik ini mohon Pak.
kami diberi, jangan hanya untuk sebatas anak dan wali murid itu. Sekian, terima kasih. Ya, dulu. Ini udah dua. Ibu ada pelindung ya di rumah. Kalau di rumah, ibu tadi maunya ada perlindungan juga untuk guru di sekolah. Kalau di rumah udah ada ya, itu udah ada. Di sekolah yang belum ada ya. Nah, kita bahas materi kita singkat, padat, lengkap, tenang aja. Oke. Itu untuk penjelasannya Pak, yang paling pokok nanti itu adalah dukungan orang tua kepada anak. Itu aja. Oke, Ibu. Oke, terima kasih buat Bapak Ketua yang hari ini telah memberani kami untuk beberapa materi yang saya tanyakan. Seberapa kuat semua hukum-hukum yang ada di bangsa kita ini? Kadang-kadang saya berpikir begini Pak, justru aparat itu jadi aparat. Kita melihat seperti kasus Sambo, seharusnya penegak keamanan justru merusak dan membuat citra bangsa kita ini. Seberapa kuat hukum ini Pak? Dan yang kedua, kita berbicara intoleransi. Dari dulu sampai sekarang undang-undang itu menjadi suatu jaminan bagi kita untuk tunduk di dalamnya. Seberapa kuat undang-undang itu? Sampai sekarang kita bisa melihat agama-agama tertentu sulit untuk mendapat perizinan, bahkan mendapat tekanan-tekanan dari yang lain. Seberapa kuat Pak HAM itu sendiri? Sementara anak-anak sekarang juga kita melihat begitu rusak. Anak-anak yang sekarang kita bisa tahu semakin adanya undang-undang itu sendiri, semakin hebat kejahatannya Pak. Itu yang perlu saya pertanyakan. Bahkan penegak hukum juga justru melakukan kejahatan hukum. Kita bisa melihat dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang, rusak. Saya hanya bertanya itu saja Pak, seberapa kuat hukum yang ada? Terima kasih. Semangat, Ibu, semangat. Nanti berarti Ibu itu secara tidak langsung bantu saya karena apa? Karena nanti mau cerita apa sih ganjaran dosanya. Nah, Ibu itu udah bertanya seberapa kuat, kayak gitu kan? Jadi begini, beberapa peraturan ini segera membuka. Memang ada yang melanggarnya oknum itu sendiri. Tapi kita jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kalau seberapa kuat suatu hukum itu kuat. Tergantung hukumnya apa. Hukum alam, hukum Tuhan, hukum Republik Indonesia. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Tani. Saya wali murid dari anak kami yang bernama Fia Sanenisa kelas 4D. Saya hanya ingin mau sharing sedikit aja Pak. Anak saya sering juga mendapatkan tulisan kata-kata seperti hai kecil, hai pendek, cocoknya kelas 2 SD. Memang kebetulan anak saya kecil Pak, tapi saya menyikapinya dengan mengajar dia membalas dengan kata-kata badanku kecil tapi otakku besar. Udah gitu, orang besar itu berguna untuk mengawal orang-orang yang kecil. Bagaimana menurut Bapak perkataan saya ini yang telah mengajarkan anak saya membalas dengan sebutan kata-kata seperti itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itulah bukan tanggung jawab guru saja. Bagus tidak? Bagus. Jadi yang paham akan anak ibu itu adalah ibu itu sendiri. Ya, karena kalau semuanya diserahkan sama guru, jujur ya, yang saya lihat guru itu kurikulum merdeka, kurikulum ini, nanti begitu ada salah Anda tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau ibu-ibu itu sendiri kan dia paham dari bangun tidurnya, bahasa yang dimengerti, tolong dibantu. Bukan berarti guru pasangan ya.
Tolong dibantu. Oke, bagus itu Bu. Jadi mulainya pengajaran kepada anak itu sebenarnya muaranya itu dari rumah. Kalau dari rumah yang sudah tidak efektif, keluar aja itu tadi perbudak-budakan keluar aja. Jadi kalau udah efektif ya tolong bantu ya. Ada lagi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Ahmad Faiz dari kelas 5D. Kalau kita melihat berita di televisi, banyak jajaran anak-anak yang masuk di sekitar kita yang mengandung narkoba. Ciri-cirinya seperti apa makanan tersebut? Bagaimana efeknya jika kita terkena narkoba? Saya pikir narkoba itu singkatan dari ular bapak. Perkenalkan, nama saya Esa Nisa dari kelas 4D. Bapak, saya mau tanya, apakah bullying itu bisa menyebabkan depresi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adi, perwakilan dari Komite Juga Ketua Pendidikan kelas 1. Ini terjadi di sekolah sekitar sini Pak, sekolah anak saya di SMA 19. Jadi anak ini selalu sering dibully, dia selalu dikata-katain, diejek gimana gitu. Jadi anak ini jadi nakal. Terakhir kemarin itu dia mencuri HP guru, ada beberapa HP guru yang hilang, terus HP di dalam kelasnya juga hilang. Jadi anak saya memberitahu yang ngambil ternyata mah kawan satu kelas. Kenapa? Karena kami memang sering membuli dia. Dia anaknya bau, jarang mandi. Nah seperti itu. Terus saya bilang itu tidak boleh. Kalian tuh harus mengajak dia itu, merangkul dia supaya dia itu bisa berubah. Dan satu lagi, anak yang sering dibully bakal jadi orang sukses. Mencari solusinya Pak. Ini bukan hanya bertanya, kita kan diskusi, kita ngerumpi. Apa ya jatuh lah ya? Nah, Bapak itu karena dia seorang guru, dia terbiasa sama pertanyaan ya. Nah, pokok itu mungkin ya. Tapi biasa di dunia pendidikan biasa bertanya. Oke, ada lagi? Oke. Ini yang bakal menjawab nanti. Ini kenapa? Ini biar mau menang. Yang bakal menjawab itu adalah komisioner yang memang khusus fokus menangani kasus-kasus. Dari Bu Bina Yudit, saya kumpulkan dulu. Oke. Dikumpulin Bu pertanyaannya. Dicatat Bu, biar yang pertama anak-anak tadi Bu, masalah tadi naik alkohol. Oke, silakan.